Halo adik-adik, kembali lagi bersama Rubahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks narasi. Teks narasi umumnya dipelajari pada saat kalian menginjak SMP kelas 7. Yuk belajar yuk! Pertama-tama, kita akan belajar tentang pengertian teks narasi. Teks narasi sendiri merupakan teks yang berisi serangkaian cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang disusun menurut kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, cirinya adalah teks narasi berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu serta ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Lalu yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Lalu yang ketiga, dalam teks narasi terdapat suatu peristiwa atau konflik. Lalu yang terakhir, di dalamnya terdapat unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Setelah mempelajari ciri, kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama, teks narasi menggunakan majas metafora. Lalu yang kedua, teks narasi menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Yang ketiga, dalam teks narasi terdapat kata kerja transitif dan intransitif. Dan yang keempat, teks narasi menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis teks narasi. Yang pertama, teks narasi informatif. Teks narasi informatif merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi dengan tepat berdasarkan peristiwa atau kejadian. Lalu yang kedua, teks narasi artistik. Teks narasi artistik adalah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Jenis ini biasanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Selanjutnya ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembacanya atau pendengarnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang struktur teks narasi. Dalam teks narasi biasanya terdiri dari 4 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Dalam orientasi memperkenalkan tokoh, cerita, latar belakang, waktu, suasana, dan lain-lainnya. Lalu struktur berikutnya ada komplikasi. Dalam komplikasi menghadirkan konflik antara tokoh atau masalah dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada resolusi. Munculnya sebuah resolusi untuk mengatasi masalah yang terdapat pada komplikasi. Lalu berikutnya ada koda. Dalam koda menjabarkan akhir cerita, apakah akhirnya bahagia atau tidak dan mengandung sebuah amanat. Berikutnya adalah tujuan teks narasi. Teks narasi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, teks narasi memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Lalu yang kedua, teks narasi memberikan wawasan kepada pembaca. Dan yang ketiga, teks narasi memberikan hiburan. Dan yang terakhir, teks narasi memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Setelah mempelajari poin-poin penting yang terdapat pada teks narasi, kita akan mempelajari cara menulis teks narasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua, kita menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, kita membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat, kita merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Setelah itu, kita membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita.
Lalu berikutnya kita akan menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Terakhir, kita akan memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Ini adalah contoh teks narasi tentang lingkungan. Saya akan membacakan agar kalian dapat menyimak cerita tersebut. Hal tersulit yang kurasakan ketika mengajak orang mencintai lingkungan adalah membuat mereka percaya bahwa sekecil apapun kontribusi mereka pasti akan berdampak. Pekerjaan sebagai relawan di bidang lingkungan ini memang sangat menantang. Aku yang terbiasa makan menggunakan styrofoam dan minum di gelas plastik harus mengubah semua kebiasaan tersebut demi lingkungan. Teringat pengalaman menyelam di pantai beberapa bulan yang lalu. Ketika aku mencapai kedalaman, ada plastik pembungkus makanan yang tersangkut di terumbu karang. Pembungkus makanan tersebut terlihat asing karena tidak pernah kulihat di iklan televisi. Setelah kubawa ke permukaan, bungkus keluaran tahun 1995 tersebut masih bagus. Hanya memudar bagian warna saja. Tidak kubayangkan bagaimana mungkin plastik yang seharusnya bisa hancur justru tersangkut di terumbu karang tempat persembunyian ikan-ikan. Bagaimana jika ada hewan kecil yang mengonsumsinya dan membuatnya mati? Inilah yang menjadi motivasiku untuk meminta orang-orang membawa kotak makan dan tempat minum sendiri. Aku tidak ingin lautan rusak karena kita bersikap egois dan malas untuk melindunginya. Sekian materi yang bisa Rubahasa sajikan untuk kalian. Terima kasih.